Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menyusul wabarakatuh. tentang toleransi itu apa perlu ya dialog antar agama itu? Kan banyak sudah dilakukan, tetapi kelihatannya manfaatnya atau hasilnya itu belum tahu kita itu. Pak Prof Imam ini kebetulan sudah melakukan itu, saya lihat itu. Jadi oleh karena itu, bagaimana pendapat jenengan tentang perlunya dialog antar agama nih? Ini. Dialog itu menurut hemat saya, Mas Habib, ya, dan Nggih. itu merupakan pengalaman. Nggih. Pengalaman itu kan yang sudah saya alami. Nggih. Nah, itu menurut saya perlu sekali. Oh, ngaten. Tapi kalau bisa itu dari hati ke hati. Nah, Jangan dari hanya apa ya? Jangan dari otak ke otak. Kepingin menang kadang-kadang. Kepingin menang. Oh, iya. Lalu kalau bisa jangan lalu terbuka ada supporter. Nah, itu. Nanti kalau terbuka lalu ada supporter. Rame. Lalu supporternya itu nanti bisa akan berantem. bersorak-sorai. Kemungkinan menang itu, Mas Iya, Habib itu. kepingin menang. Jadi kalau bisa terbatas ya. Nah, Terbatas, lalu kemudian privacy kan. Nggih. Bahwa kalau dia keliru itu tidak diketahui orang. Misalnya seperti itu. Iya. Kan begini, Mas Habib. Nggih. Yang namanya tokoh sekalipun, Nggih. belum tentu kalau mereka itu tahu dari semua ajaran dari semua agama yang beraneka Nggih. ragam itu loh. Leres. Tokoh Islam yang mengetahui Islam, tokoh Biasanya Kristen begitu. yang Kristen, Hindu juga Hindu. Yang lintas itu mungkin ada, tetapi Nggih, tidak jarang. banyak, itu jarang. Karena itulah berbagi-bagi itu menjadi penting. Saya pernah, Mas Habib, ya, Nggih. diajak oleh kawan-kawan Nggih. pendeta. Nggih. Itu banyak orang. Nggih. Mereka ada sekitar 30 lebih. Ngaten. Lah yang muslim itu saya sendiri. Aduh, ya. Nah, saya waktu itu ya mendadak begitu saja. Nggih. Diajak ke salah Nggih, satu nggih. tempat, tidak saya Nggih. sebutkan itu, Nggih. Mas Habib. Nggih. Nah, kenapa saya diajak? Karena saya kata mereka Nggih. dianggap sebagai orang yang bisa mendengarkan. Oh, ngaten. Mendengarkan Tidak pikiran, gampang loh, pandangan Niku. orang. Tidak mudah. Iya, itu tidak mendengar. mudah. Mau Dari mendengar. mana mereka tahu? Saya misalnya sering mengundang tokoh-tokoh agama berbagai agama ke kampus. Nggih. Saya juga berkunjung. Nggih. Bahkan saya juga sampai memberi gelar Dr. Honoris Causa Nggih. kepada Gubernur Sulawesi Utara itu. Di situ mereka kesimpulan. Oh. Kalau gitu Prof Imam itu bisa mendengarkan pikiran-pikiran Orang orang. lain. Disitulah lalu kemudian saya diajak untuk berdialog. Nggih. Mereka mengatakan, Prof Imam, dialog kita ini dialog dari hati ke hati. Nah, Izinkan kami bertanya apa saja tentang yang Islam. pengen Gitu kan? tahu, ya. Tapi kalau saya bertanya yang aneh-aneh, dia bilang, Nggih. jangan dimaknai saya ingin menjatuhkan, saya akan memojokkan. Karena memang nggak tahu. Karena saya tidak tahu. Begitu juga Prof Imam silakan tanya apa saja kepada tentang kami. agama mereka. Nah, karena mereka itu banyak, saya satunya sendiri, Mas Habib, ketika itu. Dan tidak ada penonton. Tidak ada penonton. Itu yang penting. Tidak ada penonton. Lalu kemudian yang ditanyakan itu ya aneh-aneh, Mas Habib. Oh, ngaten. Mm-mm. Napa mawon biasa? Yang ditanyakan itu kalau misalnya diketahui oleh orang awam, barangkali begitu dengar pertanyaan aja sudah jengkel. Kaget. Kaget. Dia menanyakan pada saya ya, Nggih. itu lama kok, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nggih. Yang ditanya itu saya saja. Yang aneh-aneh nih. Yang aneh itu ya ingat saya, Pak Imam, Islam itu kok cepat berkembang di seluruh dunia ini. Cepat sekali. Apalagi akhir-akhir ini. Iya, apalagi akhir-akhir ini. Padahal dari sisi ajarannya itu, menurut kami tidak begitu jelas. Dia bilang. Oh, bisa marah itu. Terus yang saya tanya, yang tidak jelas itu apa? Menurut mereka itu, Mas Habib, Yang tidak jelas konsep ketuhanan yang paling tidak jelas itu adalah Islam. Kabur gitu. Konsep ketuhanan yang tidak jelas itu Islam. Loh, kalau ini didengarkan orang kan marah, Mas Habib. Marah. Padahal sebenarnya gimana, Pak? Lalu kemudian saya bilang gitu, yang tidak jelas itu apa? Orang Islam itu selalu menyebut Allah. Tuhannya adalah Allah. Tapi menurut pemahaman mereka, yang bernama Allah itu siapa?
Kan abstrak nih. Kalau hanya sekedar nama tanpa tahu barang yang punya nama, itu lalu kan kosong, hanya menyembah nama, dia bilang gitu kan. Nah, kok lalu percaya hanya diberitahu bahwa Tuhannya itu hanya nama, dia bilang gitu. Nah, ini kami pernah bertanya, dia bilang kepada 5 orang yang saya anggap ngerti agama. Jawabannya ya 5 jenis. Saya tanya lagi, tambah 5 orang. Tambah lagi 1 6 jenis. Berarti kalau begitu dia bilang, karena masing-masing orang jawabannya beda, artinya saya simpulkan tidak ada yang mengerti. Jenengan jawab. Lalu saya jawab gini, saya kira begini, jangan-jangan yang tidak jelas itu bukan saja konsep ketuhanan Islam, jangan-jangan diri kita sendiri ini sudah tidak jelas. Juga. Diri kita sendiri ini jangan-jangan sudah tidak jelas. Misalnya nama Bapak tadi misalnya Julius, lalu kemudian nama Bapak itu siapa gitu kan, Peter siapa, lalu ini kan namanya saya lupa itu masing-masing itu. Lalu saya tanya, apakah yang saya lihat Pak Julius, Ratna, Petrus itu yang duduk di sini? Ya kalau bukan siapa? Dia bilang itu kan. Nah, kalau itu sepakat bahwa yang saya lihat itu adalah yang punya nama-nama itu, maka coba saya bertanya berikutnya. Ibu Pak Peter, tangannya siapa? Ya tangan saya. Itu kaki siapa? Ya kaki saya. Itu telinga, mata, hidung siapa? Ya tentu telinga, hidung, mata saya. Dia bilang begitu. Mulut siapa? Ya mulut saya. Nah tadi kan katakan tangan saya. Bukan saya tangan. Itu kaki saya. Bukan saya kaki. Saya ingin tanya kepada bapak-bapak semuanya. Apabila pertanyaan ini saya ajukan kepada bapak-bapak semua yang lain, Pak Pendeta yang lain, apa jawabannya kira-kira sama? Ya kalau tidak begitu siapa? Kalau jawabannya tidak seperti itu, lalu jawab apa lagi? Kan pertanyaan kan jelas banget, yang mesti sama. Nah kalau sudah sama kita sepakat. Sekarang saya tanya, tadi kan mata saya, telinga saya, mulut saya, kaki saya, tangan saya yang punya mata itu mana? Telinga yang saya yang punya telinga itu siapa? Tadi kan telinga saya, mata saya, mulut saya. Sekarang yang saya yang punya mulut itu siapa? Nah itu, tidak ada jawab. Akhirnya salah seorang tunjuk di kepala, di dadanya ini. Saya. Ini bener ini, Bapak bener. Tangannya tempelkan di dada, dan itu tangan kanan. Saya yang punya mata, saya yang punya telinga, saya yang punya mulut itu yang ada di dalam dada itu. Dalam konsep Islam itu adalah ruh. Ruh itu ada di dalam aku di sini. Dan tidak jelas juga ya. Ini aku ini. Karena itulah saya katakan kalau malam kita semua kan tidur. Ketika kita malam nanti tidur, telinga kita kan masih ada, mata kita kan ada. Mulut kita ada, pikiran kita kan ada. Lalu apakah ketika tidur ada suara kita sing dengar? Kan tidak bisa dengar, tidak bisa lihat, tidak bisa ngomong, tidak bisa mikir. Kenapa itu? Kalau itu di dalam Islam, itu ada ajaran, ada keterangan di dalam Quran bahwa orang tidur itu ruhnya itu digenggam oleh Allah. Diterangkan dalam Quran. Allahu yatawaffa anfusakina mautiha ala ilam tamut fi manami, ada suruhnya Bapak kan tidak kenal ayat ini ya. Bilang bahwa Allah menggenggam roh orang yang lagi tidur dan orang yang mati, dan nanti akan mengembalikan yang tidur itu karena itu ketika bangun pagi ini setelah dikembalikan matanya bisa lihat kembali, mulutnya bisa ngomong, telinganya bisa dengar. Karena itu sebetulnya saya katakan yang mendengarkan itu bukan telinga, tapi yang punya telinga, roh ini. Apa yang ada di dalam hati itu yang dengarkan. Yang melihat itu bukan mata. Yang melihat itu yang punya mata, menggunakan alat namanya mata. Yang mikir itu sebutnya bukan otak. Yang mikir itu yang punya otak. Dengan menggunakan alat yang namanya otak. Jadi telinga, mata, mulut, otak, dan lain-lain itu hanya alat. Alatnya saya, tadi kan nyebut saya tadi. Bahkan yang nggak punya mata pun bisa lihat. Iya. Dengan mata hati. Karena yang dia melihat dari hatinya itu. Mata alatnya dia tidak punya alat, tapi dia bisa, kan mata itu alat.
Nggih, leres. Yang punya Tapi alat itu masih punya, sehingga masih bisa lihat. Nggih. Nah, tak bilang, ini hanya waktu tidur, semua tidak bisa digunakan. Apalagi Kalau ketika kita sudah pulang, meninggal sudah wangsul, sudah mantuk, sudah kembali, sudah pulang. Dalam bahasa agama sudah rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi Pak Peter ini, kalau nanti Pak Peternya sudah pergi, maka tubuh Pak Peter ini tidak disebut Pak Peter lagi. Almarhum. Jenazah. Almarhum Pak Peter. Mayat. Atau mayatnya di mana? Pak Peter, jenazahnya Pak Peter ini. Jenazahnya Pak Peter malah tidak disebut jenazahnya di mana, karena semua orang sudah tahu Pak Peter sudah pulang. Tapi lagi tuh, ini walaupun masih muda, kalau yang punya itu sudah pergi, maka lalu dibawa dirias kalau Kristen, lalu dimasukkan peti mati, lalu dibawa ke kuburan. Kalau Islam, kalau yang punya ini sudah pulang, segera dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dibawa ke makam. Inilah sesungguhnya saya yang sebenar saya. Saya, aku yang sebenar-benar aku. Diri yang sebenar-benar diri, saya katakan begitu. Nah, lalu apa namanya? Itulah manusia ini, tak bilang. Kita ini seperti itu. Dan abstrak juga. Lalu saya tanya, penjelasan saya ini jelas enggak? Jelas ya, bilang gitu kan. Mengerti enggak semua bapaknya? Ada enggak yang dibantah? Katanya sudah jelas. Nah, Bapak mulai kapan tahu ini? Ya setelah dijelaskan oleh Prof. Imam ini. Karena itu maka jangan mengatakan bahwa konsep ketuhanan Allah tidak jelas. Yang tidak jelas itu bahkan diri kita sendiri aja tidak jelas. Nggak jelas. Bukan hanya yang itu. Sudah umur 50 tahun, 60 tahun, yang sudah menjadi tokoh agama, masih belum jelas siapa sebetulnya diri kita. Betul. Apalagi Tuhan. Lalu kemudian sekarang saya mulai, siapa sebetulnya Tuhan? Tuhan itu. Allah itu, Tuhan umat Islam itu, yang disebut Allah. Saya tadi tidak dikatakan bahwa konsep ketuhanan yang tidak jelas, saya tidak marah. Karena apa? Karena memang sulit. Konsep Allah Tuhannya umat Islam itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak bertempat. Lalu kemudian walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai. Laisa kamitslihi syai'un. Yang serupa saja tidak ada. Apalagi makanya memang susah. Tapi saya bilang ada. Tapi orang seperti saya itu bisa menjelaskan dari yang tidak jelas menjadi jelas. Bagaimana menjelaskannya? Dia bilang, jelaskannya bahwa kata Allah itu bukan diperoleh dari sembarangan. Ada yang menyampaikan. Yang menyampaikan itulah utusan Allah, itulah disebut dengan Rasul. Lah, utusan Allah yang disebut dengan Rasul itu yang menjelaskan kata Allah ini diyakini itu tahu rahasia Allah. Lalu kemudian dia dengan Allah. Dia bersama Allah, dia serta Allah. Kalau nama Allah disebut, nama beliau disebut. Kalau nama Allah ditulis, di sampingnya ada tulisan dia, siapa itu? Muhammad. Kita cari orang yang selalu dengan Allah, selalu bersama Allah, selalu serta Allah, maka kita akan tahu siapa Allah. Contoh konkret, nyari Mas Habib sulit. Gitu kan? Misalnya susah sekali cari Mas Habib. Cari siapa? Cari orang yang dengan Pak Habib, yang selalu bersama Pak Habib, yang selalu serta Pak Habib, yang ketika nama Pak Habib disebut, nama beliau disebut siapa? Ya Bu Habib. Kalau kita lalu cari Muhammad. Muhammad di mana? Gitu kan? Muhammad itu adalah sudah wafat, maka dimakamkan di Madinah, di Masjid Nabawi. Nah, di sanalah. Tapi yang di sana itu adalah jasadnya. Lalu rohnya, Abul Arwah, bapaknya roh kan? Rohnya di mana?
Di Quran dikatakan la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini wa takhillum bihadzal balad. Engkau ada di tempat yang mulia ini. Itulah di Masjidil Haram. Tengah-tengah Masjidil Haram itu ada bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah itulah tanda bahwa itu adalah Baitullah. Semua kitab suci menyebut itu. Yang menandai itu adalah Ibrahim. Lah Ibrahim itu berasal dari suku Ka'ab, karena itulah rupanya untuk menghormati Ibrahim dinamai Ka'bah. Tapi Ka'bah itu sebetulnya hanya tanda bahwa di situ itulah namanya itu Baitullah. Maka kalau orang Islam tak bilang menyembah Allah itu mesti menghadap ke tempat itu, namanya kiblat. Tidak ada namanya masjid, namanya musola, namanya apalah, langgar itu kan. Yang tidak surau, yang tidak menghadap gini. Semua yang Indonesia. Bahkan diukur nih. Iya, yang diukur. Biar pas. Yang Indonesia, kadang-kadang berubah. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand kan ngadap barat. Rusia kan ngadap selatan. Yaman kan ngadap utara. Eropa, Inggris, Prancis, Belanda kan ngadap ke sini, seragam. Itu seragam. Kenapa ini? Karena menyembah Allah. Maka lalu kemudian menghadap ke tempat di mana yang dengan Allah, yang bersama Allah. Itu menghadap ke kiblat namanya, ke tempat ini. Kan satu, kan jelas. Saya waktu itu kelakar aja Mas Habib. Bukan saya lalu kemudian mau merendahkan. Mohon maaf, Bapak tadi juga mengatakan konsep ketuhanan kami tidak jelas. Tapi Bapak juga begitu. Tempat ibadahnya juga, ngadepnya juga tidak jelas. Ngikuti arah jalan. Di Malang itu, di dekatnya alun-alun, di alun-alun itu kan ada masjid. Di utaranya kan ada gereja, gerejanya menghadap ke timur. Tapi lalu kemudian utaranya sedikit, ada gereja barat. Berarti ngadepnya saja tidak sama seperti Islam. Tapi mohon maaf, ini saya bukan merendahkan, tapi kan saling kita itu agar lalu tidak tidak saling menyalahkan, mengolokkan. Sebab kalau misalnya Islam disalahkan, konsep ketuhanan tidak jelas kan marah. Kalau saya juga tidak pernah ya ngomong bahwa tempat ibadah sampean menghadapnya juga jangan diomongkan. Nah dari situ supaya tidak berantem. Ya itu sampai lalu kemudian nanyakan Mas Habib. Apalagi yang nggak jelas katanya. Misalnya tapi gini Prof Imam itu kan. Kami ini kok disebut kafir? Apa tidak ada kata lain selain yang lebih halus. Ketika lebih halus, kata kafir itu kan rendah. Lalu saya goda aja Mas Habib. Kafir ini kan sebetulnya kan nama. Kalau namanya kafir disebut kafir kenapa tersinggung? Kalau namanya HP disebut HP, kenapa kok tersinggung? Bang itu memang namanya. Barangkali Bapak ini tidak tahu arti daripada kafir. Kafir itu bahasa Arab. Artinya ingkar. Ingkar itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah kafir. Lalu ingkar kepada apa? Ya ingkar macam-macam. Ingkar ke adat istiadat, kebiasaan, tata tertib, undang-undang, termasuk juga ingkar kepada Al-Quran, kitab suci, Injil. Nah, saya jujur saja, saya itu sudah lama beragama Islam, bahkan saya pemimpin perguruan tinggi Islam. Jujur saya ini tak bilang, saya belum bisa mengamalkan semua isi Quran. Saya yakin juga Injil kan juga tebal. Bapak kan juga belum mengamalkan seluruh Injil ini kan? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin, betul Pak Imam. Nah, itu kan hal-hal yang tidak belum saya amalkan ini namanya ingkar. Yang Bapak belum mengamalkan itu Bapak juga ngingkari. Ingkar itu namanya bahasa Arabnya kafir. Jadi, biasa aja sebenarnya. Jadi kita ini sebutnya sama-sama kafir. Ini dalam joke ya Pak? Iya, dalam joke ya nih. Kita ini sebetulnya sama-sama artinya kafir. Juga benar Mas Habib. Dalam di diri kita ini, juga ada unsur di dada kita ini, ada unsur kekafiran dan unsur keimanan. Karena itu sebetulnya ya sama.
Dan Bapak juga punya unsur keimanan, juga unsur kekafiran. Saya juga begitu. Karena itu tidak boleh olok-olok. Hanya memang kalau kata kafir itu dirasa rendah, jangan digunakanlah ya, di umum. Iya. Kalau di batin boleh aja. Kalau di batin tidak tahu. Tapi kalau di umum jangan, nanti ada orang tersinggung. Tersinggung pasti. Tersinggung. Kita kan hidup masyarakat majemuk plural. Sekarang diganti non-muslim. Lalu kemudian ini Mas Habib, yang dialog yang saya katakan ini ada teman yang waktu dia dialog yang ngajak diteruskan. Tempatnya ada di Aceh Singkil sana. Saya kok menarik sekali dialog dengan Prof. Imam. Katanya itu, bagaimana kalau suatu saat diteruskan di tempat kami di Aceh Singkil, dari Medan katanya masih 7 jam. Nah, saya sanggup, saya senang, tak bilang gitu kan. Yang seperti ini, tak bilang. Jangan ada media. Itu lalu ternyata tidak bisa dilaksanakan karena lalu kemudian terhalang COVID itu, Mas. Terhalang COVID. Akhirnya, itu sehingga lalu juga lupa. Seharusnya dilakukan lagi. Dilakukan lagi, tapi itu tadi dari hati ke hati. Lalu kemudian supaya ada saling jangan cari menang, cara menang kalah. Paling tidak antar elitnya lah, saling memahami itu. Biar nanti lalu kemudian menyampaikan pada umat. Hal seperti ini saya kira perlu sekali. Bagaimana kita lalu kemudian berbagi-bagi pengalaman, termasuk juga pengalaman beragama. Saya kira itu bagus. Karena itu dialog seperti ini menurut saya perlu sekali, hanya lalu menggunakan hati, suara hati. Jangan menggunakan lalu kemudian nafsu, jangan menggunakan nafsu untuk kepentingan menang dan kalah. Itu ya, agama itu enggak. Agama itu kan memperbaiki hati, Mas. Merawat hati. Agar hati itu jadi baik, gitu kan, dari jadi baik. Lalu kemudian berdebat, cari kalah itu kan hawa nafsu. Jangan debat, kalah. Ya, jangan berniatan untuk memperbaiki hati, tapi lalu kemudian dengan cara yang merusak hati. Saya kira itu agama juga tidak boleh diperdebatkan, Mas. Saya kira itu perlu didialogkan, dengan hati. Dan itu nanti selesainya akan pulang enak, sama-sama senang, sambil guyon, sambil gitu, tidak ada menang kalah. Hanya lalu dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan. Toh agama itu lakum dinukum waliyati, jelas. Agamamu, agamamu, agamaku, dan tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau ini dipilah ikraha fiddin kan, tidak ada paksaan. Itu saya kira menjadi bagus. Menjadi enak. Itu Mas Habib. Penonton sekalian, ini luar biasa. Prof. Imam sore-sore sudah mencerahkan supaya terjadi toleransi itu sebenarnya basicnya di situ. Jadi harus ada dialog, tetapi dengan hati, jangan dengan ini. Jangan cari dengan menang. Akal. Jangan akal. Belum-belum kadang-kadang dengan nokol. Jangan. Kadang-kadang dengan nokol itu jadi berantem. Tidak boleh. Minimal berantemnya di medsos. Waduh. Tidak boleh. Susah. Tidak boleh. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.